Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai, kemurahan kasih Tuhan melimpah menghampiri setiap hidup Bapak Ibu Saudara dimanapun dan kapanpun mendengarkan firman Tuhan, kebenaran, renungan, dan doa harian dari The Gideons. Pada kesempatan ini ada dari anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit, yang baru saja jatuh sakit, atau mungkin telah mengalami sakit penyakit dengan waktu yang begitu lama, hampir berputus asa, kecewa terhadap Tuhan, atau hilang pengharapan. Mari kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Untuk segala kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap hidup kami. Kami tetap mengucap syukur atas segala kasih Tuhan. Dengan segala keadaan Bapak Ibu Saudara kami dalam kondisi sakit fisik jasmani mereka datang mencari Tuhan dan akan menikmati renungan bersama The Gideons, berdoa bersama The Gideons juga. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi untuk mengerti maksud kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya kesembuhan, ada janji Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan ini, yang berpengharapan kepadamu. Baik juga keluarga mereka yang sedang sakit atau mereka sendiri yang sedang sakit. Kami percaya sukacita itu menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan hari ini dalam renungan kita, pertolongan dan campur tangan Tuhan. Pertolongan dan campur tangan Tuhan. Mari kita ambil Alkitab kita, karena kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya bacakan kembali. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, merdeka di sini apa sih artinya? Apa sih maknanya? Apakah seperti merdeka, merdeka, merdeka yang terus diteriakkan oleh masyarakat bangsa Indonesia yang kita peringati ketika 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Apakah itu Bapak Ibu Saudara? Atau yang mana sebenarnya dimaksud kebenaran firman Tuhan ini? Merdeka berarti bebas. Bebas menentukan nasib bangsa sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Dan terlepas saudara yang dikasihi oleh Tuhan dari penjajahan bangsa asing. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan karena apa? Karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Mustahil kalau kita bisa meraih dan menikmati kemerdekaan. Mungkin kalau karena keegoisan, kesombongan kita secara pribadi, bisa saja. Tapi kita anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran firman Tuhan, yang tahu menahu bagaimana Tuhan telah bekerja bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan pasti berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saudara dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita benar-benar menikmati kemerdekaan sejati? Tanda tanya besar. Sudahkah kita benar-benar menikmati kemerdekaan sejati? Tanda tanya besar. Sebesar gedung rumah. Secara lahiriah kita memang telah terbebas saudara dari perbudakan, dari penjajahan bangsa lain. Namun
dalam hal rohani. Ini dalam hal rohani. Apakah kita sudah benar-benar merdeka atau masih terperangkap? Kita masih terjaga, kita masih terikat, terpenjara, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita patut bersyukur. Untuk apa sih kita bersyukur? Untuk pengorbanan Kristus di kayu salib, kita beroleh pengampunan dosa. Dalam Roma 6:18 berkata, dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita tidak lagi menjadi hamba, budak daripada dosa itu sendiri. Melainkan apa? Melainkan menjadi hamba kebenaran. Dalam Galatia 5:1 berkata, Kristus telah memerdekakan kita. Memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita, Bapak Ibu Saudara. Pengampunan dari Kristus ini merupakan kuasa yang memerdekakan Bapak Ibu Saudara dan saya secara menyeluruh, yang memungkinkan kita memiliki hidup berkemenangan dalam segala aspek hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Namun mari kita melihat di sekeliling kita ke belakang. Begitu sayang dan teramat sangat sayang, masih banyak orang Kristen yang terbelenggu dan diperbudak kuasa-kuasa lain. Masih berada di bawah tipu daya iblis dan dunia ini, dikuasai roh dendam, akar kepahitan, sakit hati, kebencian, tamak akan uang, tradisi, percaya kepada dukun, sikit-sikit ke dukun, sedang sakit ke dukun. Bahkan saya pernah mendengar, bukan menuduh tapi sudah saya dengar, Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang berkata, ini kan cara kita, Tuhan telah berikan kita hikmat, ini cara bagaimana ada kesembuhan, ini juga dari Tuhan kok. Kan Tuhan memberikan cara, kita berupaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tersenyum. Cara, upaya, sebagai orang yang mempunyai hikmat, yang mempunyai pikiran, apakah itu upaya? Saya katakan tidak. Ketika semua yang kita lakukan untuk kesembuhan yang kita harapkan, kalau itu tidak berdasarkan dengan kehendak Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan mau, no. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu kemauan kita. Kita telah dibutakan oleh sakit penyakit. Ya, karena mungkin kita cinta kepada istri kita ketika sakit. Mungkin ibu-ibu cinta kepada suami. Ya, segala upaya dilakukan. Tapi kalau sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kalau itu tidaklah baik, itu tidaklah benar, apakah terus akan kita lakukan? Apakah kita berhenti atau kita masih lakukan? Ada Tuhan. Doa saya udah lama gak dijawab-jawab. Sakit penyakit istri saya, sakit penyakit suami anak saya, abang kakak saya ini, kakek nenek saya ini udah begitu lama ini gak dijawab kok. Ya udah, saya bawa ke dukun, ini upaya. Tuhan berikan hikmat kepada kita, Tuhan berikan pikiran kepada kita, ya kita lakukan segala upaya. Upaya yang bagaimana? Ini Bapak Ibu Saudara, dikuasai. Kita masih tidak merdeka, kita terpenjara, kita terperangkap di bawah tipu daya iblis, saudara. Di dunia ini, kuasa-kuasa lain, kita diperbudak. Menaruhkan kata-kata itu dalam pikiran kita. Upaya-upaya, usaha-usaha, yang penting sembuh. Doa-doaku belum terjawab, sudah lama tidak terjawab. Dipakai oleh si iblis. Karena tidak ada kesabaran, tidak ada ketekunan dalam hati kita. Bisa saja kita sungguh-sungguh satu hari berdoa kepada Tuhan, sampai mungkin kita jungkir balik, sampai salto-salto ya, guling-guling untuk berdoa. Tapi hanya satu hari, seminggu lagi kemana? Sebulan, setahun sakit penyakit itu kita kemana? Apa yang kita lakukan? Upaya-upaya dengan pikiran kita sendiri.
Jangan bantah saudara. Terima, koreksi diri kita, bercermin kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang telah kita lakukan ketika kita sakit? Sungguh-sungguhkah kita datang kepada Tuhan? Bertanyakah kita kepada Tuhan? Tuhan, kenapa ini? Berikan saya hikmat. Bisikkan ke hati pikiran saya, telinga saya bisikkan, ya Tuhan. Apa semuanya ini? Saya percaya ketika kita berada dalam Tuhan, apa saja yang kita minta, itu janji Tuhan loh. Itu bukan kata-kata yang di dalamnya dilapisi kebohongan. Bukan. Firman Tuhan itu ya dan amin, Bapak Ibu Saudara. Kita harus percaya itu. Dan kita harus tahu itu. Dan kita harus pegang itu, Bapak Ibu Saudara. Itu pasti ya dan amin. Bukan ragu-ragu. Bukan mudah-mudahan. Bukan semoga lagi. Tapi yes, ya dan amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berkaca. Selama ini kita sakit, kita mulai bercermin kepada kebenaran firman Tuhan. Kami tidak menuduh Bapak Ibu Saudara tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan datang kembali, membangkitkan gairah kita untuk datang bersandar kepada Tuhan. Amin. Membangkitkan gairah kita untuk datang kepada Tuhan, mengadu, sujud di bawah kaki Tuhan. Untuk melahirkan sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup tidak sebagaimana seharusnya yang dikehendaki Tuhan. Ketika kita demikian, ada sedikit masalah, ada sakit penyakit, kita mengadu kepada dunia, kita menangis tapi tidak datang berdoa kepada Tuhan. Kita hanya mendengar apa yang dikatakan oleh orang. Oh, ini bagus ini. Ini ramuan-ramuan yang telah dari dulu nenek moyang, neneknya moyang. Saudara dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kita percaya hal demikian? Ya, bisa jadi karena memang telah diteliti. Misalnya seperti pucuk daun jambu biji. Kata orang itu katanya bisa mengobati sakit perut. Ya memang ketika kita makan, memang iya. Coba kita teliti apa kandungannya. Jangan kita hanya mendengar. Apalagi sekarang sudah ada internet Bapak Ibu Saudara. Kita tinggal teliti, benarkah? Jangan hanya kita mau langsung instan. Kita dengar, kita lahap, kita telan bulat-bulat Bapak Ibu Saudara. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan yang kita bahas saat ini itu jangan sampai kita diperbudak oleh iblis dengan segala keadaan yang ada pada kita. Sakit penyakit yang menimpa Bapak Ibu Saudara mungkin baru sakit seminggu, 2 hari atau gimana, atau mungkin langsung drop Bapak Ibu Saudara, atau mungkin sakit penyakit yang udah lama. Jangan mau diperbudak oleh iblis pikiran kita. Ada kan orang sudah sakit karena begitu lama sakit, pikirannya jadi penat, stres, tambah sakit Bapak Ibu Saudara. Kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Gimana caranya bergembira sudah sakit? Gimana caranya? Datang kepada Tuhan, minta caranya. Ya toh? Saya yakin dan percaya lewat sakit penyakit ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Kita menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kita. Lewat sakit penyakit itu kesabaran kita, ketekunan kita, wah, semakin berlipat-lipat kali ganda. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami berkata demikian bukan kami mengada-ngada, bukan kami pintar bicara saja, tapi kami sudah melewati hal-hal demikian, sudah melihat hal-hal demikian. Gideon sudah melihat, merasakan hal-hal demikian. Bukan hanya berkata-berkata saja, bahkan kebenaran firman Tuhan banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang telah melewati hal-hal sukar, hal-hal yang menghimpit hidup mereka. Mereka dapat lalui ketika kesabaran, ketekunan dalam Tuhan. Katakan amin. Belajar sabar, belajar tekun, belajar mengucap syukur dalam segala hal, sekalipun dalam sakit penyakit. Jangan salahkan kemerdekaan. Jangan
salah gunakan kemerdekaan dikasih oleh Tuhan, yang diberi oleh Tuhan. Kita telah dibayar lunas loh Bapak Ibu Saudara, dengan darahnya yang kudus. Bukan darah campur sari Bapak Ibu Saudara, seperti es campur. Bukan, gak ada campuran di sana. Itu darah yang murni, yang sejati, tanpa celah, tanpa dosa Bapak Ibu Saudara. Korban yang kudus. Ingatlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ingat satu hal ini, kemerdekaan dari Tuhan, dari Kristus Yesus Allah kita, bukan sekedar melepaskan kita dari dosa, tetapi untuk memulihkan tujuan semua Allah menciptakan kita. Yaitu supaya apa? Supaya kita hidup dalam kebenaran, sehingga menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Dalam sakit penyakitmu, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah pikiran-pikiran, omongan-omongan orang membuat kita tambah sakit. Coba kita sering dengar apa kata dokter, bahwa pikiran bisa membuat sakit, menimbulkan, menciptakan sakit penyakit. Makanya orang yang sakit mah itu bisa saja kalau banyak pikiran kambuh, atau tidak, rambut rontok, panas kepalanya Bapak Ibu Saudara. Itu bukti hal kecil. Apalagi kalau kita mendengar orang-orang ngomong ini, ngomong ono tentang penyakit kita, tentang sakit penyakit yang kita alami. Oh itu mungkin gara-gara kayak gini tuh. Mungkin gara-gara kamu tidak taat ke gereja. Oh mungkin kamu karena tidak kasih persembahan. Saudara dikasih oleh Tuhan, pendirian kita harus kokoh. Iman percaya kita harus kita selidiki, bercermin kepada firman Tuhan. Jangan bercermin kepada tetangga Bapak Ibu Saudara. Jangan bercermin kepada tetangga karena tetanggamu kaya, tetanggamu ada jabatan yang tinggi, yang hebat. Jangan bercermin ke sana Bapak Ibu Saudara, tapi bercermin kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit yang kau alami hari ini jangan pernah membuatmu kecewa kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku telah melihat kebaikan-Mu dari dulu hingga aku tidak jatuh sakit. Ku percaya kebaikan-kebaikan itu akan tetap ada dalam hidupku, menyelimuti hidupku. Maka engkau tiap-tiap hari akan bersukacita. Kau akan bergembira, engkau akan bahagia Bapak Ibu Saudara. Itu yang akan menyembuhkan engkau. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan udah sakit, pikiran kemana-mana, ya makin double Bapak Ibu Saudara sakit penyakitnya. Iya kan? Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang itu. Sudah sakit, pikiran kemana-mana, karena omongan orang, atau mungkin karena lama sembuh, pikirannya kemana-mana, akhirnya makin sakit. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita jangan mau diperbudak oleh dunia ini, tipu daya iblis yang membawa pikiran kita mau berpikir kemana-mana. Tapi datang kepada Tuhan, 1 tahun sakit, 2 tahun sakit, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah dengarkan omongan orang untuk membawa ke orang yang pintar katanya. Kalau dikatakan ada di sana, saya ketahui dukun yang hebat, jangan pernah bawa. Jangan katakan itu upaya, jangan katakan itu usaha. Itu usaha orang yang diperdaya oleh iblis. Itu usaha orang yang masih terperangkap, terpenjara, diperbudak kuasa-kuasa orang, kuasa-kuasa lain. Tipu daya iblis dan dunia ini dikuasai oleh roh-roh dunia ini Bapak Ibu Saudara. Belum bebas, belum merdeka. Datang kepada Tuhan. Mau 1 tahun, 5 tahun, tetap datang setia kepada Tuhan. Gampang saja ngomong gimana engkau yang sakit. Mungkin saja kita berkata demikian kepada orang lain, atau mungkin kepada hamba Tuhan kita. Sudah didoakan berkali-kali tidak sembuh, terus. Saudara dikasih oleh Tuhan, banyak kesaksian-kesaksian orang-orang yang sudah sakit 10 tahun. Bagaimana orang yang pendarahan di Alkitab itu. Kita baca coba. Ambil Alkitab kita baca.
Orang-orang yang sakit itu kita baca, kok bisa sembuh? Bagaimana caranya? Jangan berputus asa. Terus berpengharapan, menaikkan pujian ucapan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, lewat renungan ini, kita sudah mengerti apa seharusnya yang akan kita lakukan jikalau sakit penyakit kita belum kunjung sembuh. Kami percaya Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan kebijaksanaan, bahkan akal budi. Ada sukacita di hati kita, menyala-nyala, mampu mengucap syukur atas segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan, kemasyuran hanya bagi-Mu ya Tuhan. Untuk segala kasih kemurahan-Mu bagi setiap kami. Kami sungguh dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu Saudara kami. Mungkin ada keluarga mereka yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi mereka. Bagaimana Engkau ada bagi mereka dari dulu sampai sekarang. Kami percaya demikian juga Tuhan tetap ada sampai selama-lamanya bagi kami. Maka Tuhan, jangan biarkan seperti janji firman Tuhan tidak akan sampai tergeletak. Taruhkan kebenaran firman Tuhan itu terus di hati mereka, agar itu yang mereka pegang menjadi bekal bagi anak-anak Tuhan, menjadi pedoman bagi anak-anak Tuhan, hingga pengharapan mereka takkan pernah padam, hingga mereka takkan pernah kecewa dan meninggalkan Engkau ya Tuhan. Ajari anak-anak Tuhan, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan Bapa. Kami percaya di atas sakit penyakit sekalipun, mereka mampu mengucap syukur dan mereka tetap datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Allah. Kami percaya anak-anak Tuhan tidak akan diperbudak oleh dunia ini. Tipu daya iblis tidak mampu merongrong iman percaya mereka. Oleh karena Tuhan Yesus lewat pimpinan Roh Kudus Tuhan nyata mengalir melingkupi hidup mereka. Tuhan, menurut waktu-Mu, menurut kehendak-Mu, menurut kesempatan Tuhan, sembuhkanlah mereka. Nyatakanlah kasih kemurahan-Mu bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, mari taruh tangan-Mu di bagian mana saja yang ingin Engkau sentuh, agar Tuhan menjamah menyentuhnya. Tuhan Bapa yang baik, ketika anak-anak Tuhan mengulurkan tangan mereka, menaruh tangan mereka Bapa di bagian mana saja yang sakit menurut mereka, ketika iman percaya mereka berkata bahwa Engkau akan memberikan kesembuhan, maka kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan yang sejati yang daripada-Mu. Engkau dokter di atas segala dokter. Kami percaya Allah yang luar biasa menyatakan kesembuhan bagi mereka. Engkau tahirkan sakit penyakit mereka oleh bilur-bilur Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhlah mereka, pulihlah mereka, tahirlah sakit penyakit mereka. Karena darah Yesus menutup bungkus mereka, menyucikan mereka, membasuh mereka. Kami percaya Tuhan, sakit penyakit yang mereka derita tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan. Pikiran-pikiran mereka yang membuat mereka Tuhan berpikir ke sana kemari oleh karena sakit penyakit ini, kami percaya hari ini mereka mengerti bahwa mereka punya Tuhan, dan seharusnya mereka datang kepadamu, bersandar kepadamu, mengadu kepadamu, tidak mengadu kepada dunia, tidak mencari mengusahakan upaya-upaya dunia ini ya Tuhan, tapi tetap percaya bahwa daripadamu kesembuhan, baik juga lewat dokter, lewat medis, lewat obat-obatan yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang tidak lari, yang tidak mereka kerjakan ya Tuhan, tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak mereka menantang Allah dengan mengerjakan, dengan mengupayakan usaha-usaha yang diperintahkan oleh dunia ini, yang direkomendasikan oleh dunia ini. Kami percaya Engkau ada bagi mereka, memberikan mereka hikmat, kekuatan ya Tuhan, memampukan mereka. Kami percaya Yesus Kristus penyembuh, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter,
orang mati saja Tuhan mampu bangkitkan. Sakit penyakit Bapak Ibu Saudara kami, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan tahirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan-Mu yang penuh kuasa itu, tangan-Mu yang telah tertancap oleh paku itu akan benar-benar terulur menjamah sakit penyakit mereka, hingga mereka mengalami kesembuhan. Hati mereka, mulut mereka, jiwa mereka akan memuliakan Allah, dan lewat kesembuhan itu akan menjadi kesaksian tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Itulah yang kami percaya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Engkau cukupkan segala keperluan mereka. Ketika anak-anak Tuhan berupaya pergi ke medis, ke dokter, ke rumah sakit, kami percaya Tuhan Engkau cukupkan segala pekerjaan tangan usaha mereka. Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Jangan pernah Tuhan mereka meninggalkan Engkau. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini kami percaya ada hikmat yang Tuhan taruhkan bagi mereka untuk mengerti apa yang sebenarnya Tuhan mau. Dan mereka akan terus bertanya kepadamu apa maksud dan tujuan terhadap apa yang mereka alami ini, dan mereka akan terus bercermin kepada kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kesembuhan. Doa-doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Ampuni dosa kami, ampuni kelemahan, kekurangan, ketidakmampuan kami ya Tuhan, agar kami layak menerima setiap berkat-berkat Tuhan. Rancangan, bahkan kesembuhan demi kesembuhan akan kami terima, akan diterima oleh Bapak Ibu Saudara kami yang mengalami sakit hari ini, yang mendengarkan ini, keluarga mereka sekalipun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan daripada Tuhan. Ditahirkan mereka, dipulihkan segala keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bangga punya Allah yang hebat, yang luar biasa. Dan kami percaya dari antara yang sakit hari ini, yang mendengarkan renungan ini, mereka disembuhkan. Mereka telah menerima daripada apa yang mereka minta hari ini lewat renungan doa bersama The Gideons. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk mendengarkan renungan setiap hari bersama kami, berdoa setiap hari bersama-sama dengan The Gideons. Kita bertumbuh bersama dalam Kristus, menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Yuk, kita sama-sama mempersiapkan bekal kita. Kita mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan matang, dengan pasti, dengan iman yang kokoh, takkan pernah berpaling, takkan pernah tergelincir oleh apapun yang ada dalam kehidupan kita, baik sakit penyakit sekalipun, baik ekonomi. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah lupa, jangan pernah tinggalkan Tuhan oleh dari segala keadaan. Tapi tetap percaya, tetap undang Tuhan dalam rumah tanggamu. Bapak Ibu Saudara, hai engkau pemuda remaja, terus undang Tuhan, terus percaya, nikmati terus kebenaran firman Tuhan. Renungkan siang dan malam, rindukan terus, haus terus terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena itu menjadi pedoman kita setiap hari, yang akan mengajari kita bagaimana sebenarnya kehidupan ini. Ketika kita berada di gang ini, ketika kita berada dalam kesulitan ini, apa sih solusinya? Semuanya ada dalam kebenaran firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.